Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa, sahabat dai-daiyah di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia yang mudah-mudahan dirahmati Allah, amin. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan kami di Dai Komunitas Pendakwah Keren. Ya, dengan saya tentunya Daiyah Mala, dan bersama saya sudah ada Sekorda, Sekretaris Daerah Sidoarjo, Yai Saiful Arif. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, kabar baik? Alhamdulillah sehat semuanya lahir batin. Masya Allah, sehat walafiat. Walafiat. Baik. Nah, untuk podcast kali ini, pemirsa, sahabat-sahabat semuanya, dan Yai Saiful, insya Allah kita akan membahas tentang menjadi pribadi yang baik. Subhanallah, ini tentunya yang diinginkan setiap orang, ya kan? Setiap orang pastinya. Baik, pribadi kita ingin menjadi baik, dan kita pun ingin bertemu dengan orang-orang yang selalu baik terhadap kita. Pastinya. Nah, ini langsung saja monggo di awal. Bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang baik? Baik, terima kasih Neng Mala, Nggih. Daiyah Mala kalau disebut di komunitas pendakwah keren. Langsung saja berkaitan dengan apa yang menjadi tema pribadi yang baik ini luas tentunya. Betul. Tidak cuma untuk diri kita, tetapi juga sesama. Dan yang paling penting ini Nggih. adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, ini betul nih. Jadi tidak hanya baik di hadapan manusia ya. Iya. Baik. Jadi insan yang muttaqin Allah. yang disebutkan. Yang tersebut dalam Al-Qur'an, janji-janji Allah tentang seseorang yang ingin berbuat baik, berpribadi yang baik tentunya banyak. Ya. Dan di situ juga disebutkan bahwasannya janji-janji Allah untuk pribadi yang baik, untuk pribadi yang bertakwa, untuk pribadi yang bermanfaat itu hasilnya bagaimana, sangatlah banyak. Baik. Dan teori kita untuk menjadi yang terbaik, caranya bagaimana, Ya. Allah sudah memberikan tips yang terbaik. Nah, ini untuk bagaimana para nih yang ditunggu sahabat-sahabat dai semuanya ini di seluruh Indonesia? Ya. Gimana? Baik, kita mulai dengan firman Allah yang diantaranya dalam surat Al-Hasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya? Satu ayat ini bagian dari usaha untuk menjadi pribadi yang baik. Satu ayat ini sebenarnya sudah terbiasa dilakukan dan itu sepele sebenarnya. Sepele tapi itu ada manfaat dan juga resiko yang luar biasa. Ya, apa itu ya? Yang pertama adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann. Artinya? Jauhilah berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Allah. Dalam hal ini tentunya ada sebagian lagi. Kalau berprasangka itu sebagiannya dosa, berarti sebagiannya lagi adalah berpahala. Kebaikan. Oh, baik. Kalau yang menjadi dosa tentunya itu adalah berprasangka buruk. Kalau yang membawa manfaat pahala itu adalah berprasangka baik. Prasangka baik. Di bahasa kita adalah suudzon dan Suudzon dan husnudzon, begitu nggih. Baik. Yang namanya suudzon itu, Ya. Neng, jadi kadang tanpa diskenario, tanpa direncana, muncul secara pribadi, Betul. spontan. Allah, nggih. Karena tahu kebiasaannya. Ada sesuatu hal di masjid, di rumah, di sekolah, Ya. di kantor dan sebagainya. Tahu kepribadian seseorang yang biasanya A, B, C begitu.
Itu akan timbul dan muncul biasanya, oh siapa lagi kalau bukan si A, siapa lagi kalau bukan yang B, menebak-nebak gitu ya, tapi dan dalam keburukan. Dalam keburukan. Allah. Okay. Lalu bagaimana nih untuk menghilangkan itu ya? Tentunya komitmen pribadi, bahwasannya setiap manusia itu tahu, oh ini yang baik. Sebagian husnudon, berbaik sangka, itu bagaimana tahu? Lah, agar kita menjadi pribadi yang baik, tentunya setidaknya walaupun belum bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan berburuk sangka, mengurangilah begitu, mengurangi sedikit demi sedikit. Oh ini tidak baik. Mungkin dengan cara apa ya? Beristighfar begitu ya? Boleh beristighfar, tapi juga perlu dengan tindakan. Ya. Dengan tindakan memaksakan diri, bahwasannya komitmen ke depan saya harus lebih baik, ini ada. Iya, iya. Ke depan harus lebih baik daripada sekarang, ini harus ada. Baik. Tentunya walaupun ini sepele tidak mudah. Baik, itu kalau kita yang suudon ya ini. Iya. Bagaimana kalau kita yang disuudoni? Kita menjadi korban nih prasangka buruk orang lain. Kita harus bagaimana ya? Mungkin kita tidak tahu ya. Sekilas begitu. Kalau kita yang disuudoni oleh orang lain tentunya beruntung sebenarnya. Kenapa beruntung? Beruntung karena kita tidak tahu bagian dari kita keburukan-keburukan itu akan berkurang. Masya Allah. Bagian dari dosa-dosa kita itu berkurang dengan sebab kita disuudoni oleh orang lain, termasuk apa saja. Tetapi jangan-jangan kita disuudoni orang lain karena sikap kita juga nih ya, yang kurang baik. Berarti bukan kita mengurangi dosa dong ya, justru kita yang membuat orang lain berdosa karena sikap kita. Maka dari itu untuk mewujudkan yang lebih baik, menjadi pribadi yang baik, tentunya kita mulai dari diri kita dengan muhasabah, muhasabatun nafsi, introspeksi diri, evaluasi diri. Baik. Kok bisa orang lain seperti itu terhadap kita, dan sebagainya. Tapi yang paling inti adalah setelah kita muhasabah, apa yang biasa kita perbuat, sebenarnya pribadiku itu bagaimana? Tentunya sedikit walaupun sepele, sekiranya itu tidak baik, berusaha kita kurangi, bahkan kita tinggalkan. Masya Allah. Baik. Selanjutnya kita selesaikan satu pokok dulu. Ada juga dalam ayat itu disebutkan mencari kesalahan-kesalahan orang lain dengan cara mengadu domba juga. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak diskenario, tanpa diskenario, itu kadang muncul dalam pribadi kita. Yang seperti itu jika kita memang sudah tahu dengan muhasabah itu jelek, hendaknya kita mengurangi bahkan meninggalkan. Nah, jika kita bisa melakukan seperti itu, komitmen untuk menjadi lebih baik dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semakin beranjak, bertambah, dan seterusnya, kebaikan itu semakin meningkat. Harapannya kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solusi selanjutnya dari sekian yang tadi, kita berbanyak untuk berhusnudzon kepada sesama, termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jadi pada intinya kalau kita ingin orang lain baik kepada kita, ayo mulai dari diri kita, kita berbaik sangka, kita berbaik ucapan kita, tingkah laku kita kepada orang lain. Karena sejatinya kalau kita berbuat kebaikan kepada orang lain itu akan kembali pada diri kita, begitu ya, Inge? Betul sekali. Baik, mungkin cukup itu dulu ya untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak ilmunya. Sudah diberikan kesempatan untuk kita sharing ilmu, mudah-mudahan manfaat barokah. Terima kasih. Insya Allah kita berjumpa di lain waktu. Iya, sama-sama nih. Dan saya pribadi terima kasih dan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, alhamdulillah usai sudah perjumpaan kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, Daia Mala dari KPK Komunitas Pendakwah Quran. Salam KPK, ikhlas ruhnya dakwah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.